kemarin kita sudah lumayan banyak dapat materi. Jadi kalau teman-teman yang masih ingat, hai Bun, halo, Ibu Veronica dari Bandung, ketemu lagi. Jadi kemarin untuk sedikit diulang, saya sambil menunggu mungkin lagi 1 menit yang mau gabung ya. Untuk mengulang sedikit, mengingat yang kemarin, saya akan lihatkan sedikit yang kemarin untuk merefresh. Nah, ini kemarin ya teman-teman, kita sudah belajar mengenai varas dari seni pengobatan timurnya seperti apa ya. Kemarin ini. Nah, ini ya kemarin ya. Masih ingat ya? Ini dia kemarin. Bahwa produk varas itu dalam sistem pengobatannya mendasarkan pengobatannya dari kitab-kitab pengobatan yang Indonesia punya, yang Nusantara punya. Kemarin kita sudah jelaskan doa, sentuhan, dan keseimbangan energi ini. Ya, jadi ketika kita menggunakan varas itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh niat yang tulus, ditambah dengan doa ya. Samping itu saat kita membalurkan, berilah perhatian yang lebih, berilah fokus Anda sehingga sentuhan itu menjadi menjadi lebih bermakna ya, karena cinta itu sebenarnya menyembuhkan. Halo, selamat bergabung. Swan, apa kabar? Lalu keseimbangan energi itu terjadi ketika kita menyentuh pusat-pusat energi tubuh. Nah, menyentuh dan mengaplikasikan 108 rempah yang sudah ada kandungan secara natural, kandungan dari alam. Ketika kita balurkan di pusat cakra kemarin sebagai pusat energi, masih ingat ya, sepanjang tulang punggung dan telapak kaki, maka aliran energi jalur meridian kita menjadi kembali lancar ya. Ketika aliran energi atau jalur meridian kita tidak ada sumbatan, maka di saat itu keseluruhan kerja dalam tubuh bisa optimal itu ya. Jadi seluruh kerja hormon, kelenjar, dan organ-organ dalam tubuh bisa berfungsi optimal ketika energi dalam tubuh kita seimbang ya. Seperti ini kemarin gambarnya. Karena seperti yang kemarin saya jelaskan, sakit itu tidak hanya disebabkan oleh faktor fisik ya kan, ada faktor emosi, spiritual, dan energi yang terlibat. Coba saja teman-teman marah sekian lama terus tidak berhenti-berhenti, itu secara otomatis akan menurunkan sistem imun tubuh kita. Kalau sampai berhari-hari itu bisa terjadi stroke karena dia menyumbat aliran energi dalam tubuh, seperti itu ya. Makanya pengobatan timur sangat memperhatikan itu. Nah, kemarin sudah kita bahas ini kemarin sudah ya, bahwa varas itu dari izin BPOM sudah mendapatkan legalitas BPOM dengan kandungan 108 tanaman obat itu. Nah, inilah salah satu yang membuat varas, kalau menurut persepsi beberapa orang, itu mempunyai harga yang cukup lumayan. Padahal sebenarnya kalau lihat dari kandungan, kalau lihat dari kualitas, varas ini sebenarnya sangat-sangat murah ya. Buat orang yang mengerti bagaimana sistem produksi itu, dia akan mengetahui bahwa dari kandungan ini harga varas itu sebenarnya jauh sangat murah sekali. Karena minyak yang dipakai pun adalah minyak murni. Untuk membuat satu minyak murni itu dibutuhkan ratusan bahkan tonan bahan aslinya ya, bahan dasarnya seperti itu. Kemarin saya sudah jelaskan ini ya.
Ada 6 unsur pohon kehidupan, ada 3 unsur energi. Nah, ini udah kemarin ya. Silahkan di screenshot, yang mau screenshot boleh. Jadi tidak hanya akarnya yang dipakai, tidak hanya akar pohon yang dipakai dalam dalam 108 itu, batangnya juga dipakai, bijinya. Kalau biji itu contohnya apa ya? Mahkota dewa, pala itu contohnya bijinya dipakai ya. Kayak daun itu sambiloto, lalu sirih itu daunnya dipakai. Kayak bunga, kalau bunganya itu contohnya apa bunga itu contohnya? Ya kenanga, Kamboja, itu bunganya dipakai. Jadi 6 unsur pohon kehidupan ini semua dipakai sehingga pohon kehidupan ini bisa hidup dan menghidupi yang memakai. Itu ya konsepnya ya. Ini sudah kemarin saya jelaskan. Nah, ada 3 produk kemarin yang sudah saya jelaskan. Ada Faras klasik, Faras natural, dan Avara. Sudah 3 produk ya. Sebelum lanjut ke yang lain, kalau ada yang ditanyakan boleh. Saya akan bahas sedikit sebelum ke produk yang lain ya. Nah, ini teman-teman kemarin saya sudah jelaskan juga bahwa ketika aliran energi dalam tubuh itu bisa lancar, maka seperti ini dia. Setiap cakra, setiap energi itu berperan mempengaruhi kelenjar. Nah, itu ya, kayak sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini sangat dipengaruhi oleh kelenjar gonad. Nah, ketika kita membalurkan di area reproduksi, itu akan mengaktifkan kembali cakra seks, swadhisthana cakra namanya. Maka di saat itu, saat cakra seks ini, swadhisthana cakra aktif, maka kelenjar gonad itu akan aktif, maka sistem reproduksi kita juga ikut kembali aktif. Makanya banyak sekali orang yang sekian tahun sudah menikah belum diberkahi momongan, akhirnya bisa mendapatkan momongan ya. Banyak kemarin kan ada Pak Tulus juga yang cerita, Pak Alit itu sudah sekian tahun akhirnya diberkahi mendapatkan momongan. Seperti itu contohnya. Ada yang punya keluhan kista, ambeien itu kan ya, kemarin akhirnya bisa terbantu karena ini membalurkan Faras di pusat cakra, mengaktifkan kembali kelenjar dan hormon yang berperan dalam sistem reproduksi tubuh. Itu ya. Ini dia pengaruhnya. Oke, kemarin kayaknya banyak yang tanya cara balur, betul kan? Banyak kemarin yang tanya, saya belum jawab. Sedikit sekarang saya coba jelaskan sebelum lanjut ke produk yang lain, bahwa Faras itu sebenarnya cara balurnya sangat-sangat sederhana ya. Jadi cara balurnya hanya 3 seperti ini. Di tempat bermasalah, di sepanjang tulang punggung dan telapak kaki. Oke, saya mulai ya materi yang hari ini. Baik. Selamat yang baru bergabung. Saya akan mulai yang hari ini. Jadi untuk yang kemarin saya sudah review tadi. Jadi cara pemakaian produk Faras itu sebenarnya sederhana. Ya, caranya hanya satu, balur di pusat keluhan. Dimanapun pusat keluhannya, balur daerah situ dan daerah sekitarnya. Kalau sering sesak, asma, berarti pusat keluhannya daerah dada. Balurnya daerah dada dan di areal sekitarnya. Sekitarnya mana? Berarti leher dan perut, itu sekitarnya. Itu. Kalau nyerinya di kepala, ya balur daerah kepala sampai di leher. Jadi areal pusat dan areal sekitarnya. Seperti itu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, balurnya di sepanjang tulang punggung dari batang otak, ini ya. Dari batang otak ini, teman-teman, sampai di tulang ekor di ujung paling bawah. Sampai ujung yang paling bawah. Ya, itu cara balur yang kedua. Yang ketiga, di telapak kaki. Nah, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan juga, kenapa sepanjang tulang punggung dan telapak kaki ikut dibalur, karena kita tidak tahu
apakah masalahnya adalah di pusat keluhan ataukah di pusat energinya. Gitu. Seperti lampu, ibaratnya kemarin saya sudah ceritakan, ketika lampu kita mati di rumah, belum tentu yang bermasalah adalah lampunya. Bisa jadi yang bermasalah adalah kabelnya seperti ini. Ya, bisa jadi yang juga bermasalah adalah saklarnya. Nah, di tubuh kita itu, saklar tubuh kita itu adalah cakra itu, pusat energi itu, yang letaknya di sepanjang tulang tubuh kita, yang dari batang otak ini sampai paling ujung bawah itu, di situ letaknya, ya, makanya itu juga ikut dibalur. Lalu di telapak kaki, telapak kaki ya sama, telapak kaki juga adalah pusat energi tubuh, tapi dia cakranya cakra minor banyak sekali. Ya, banyak juga ada saraf di situ, sehingga kalau orang zaman dulu, nenek moyang kita zaman dulu, ketika jalan pasti nggak pernah pakai alas kaki, ya, karena sebenarnya ketika kita nggak pakai alas kaki, energi bumi itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, karena nggak ada alas di situ, langsung terserap energi bumi. Nah, sayangnya manusia modern saat ini jarang sekali tidak pakai alas kaki, ya, kemana-mana selalu pakai alas kaki. Makanya cara yang efektif juga adalah dengan tadi itu membalurkan faras di telapak kaki, ya, sehingga bisa juga mengaktifkan pusat-pusat energi dalam tubuh. Selain itu dia juga bisa melancarkan aliran darah, karena di telapak kaki banyak sekali pusat saraf, banyak sekali banyak sekali jaringan saraf di situ, gitu ya. Makanya kalau orang yang suka akupuntur pasti di telapak kakinya itu sering dilakukan pijat refleksi, gitu. Cuman kalau kita di pengobatan faras itu tidak perlu sampai lakukan pijat atau totok, karena memang kita mengoptimalkan faras saja yang bekerja, seperti itu ya. Halo yang baru bergabung, selamat bergabung. Lalu untuk yang di areal pusat keluhan itu usahakan balurnya sesering mungkin, ya, sesering mungkin balurnya. Jika pasien teman-teman, halo Esi Faras, kalau pasien teman-teman itu dalam kondisi siang atau paginya sekolah atau kerja, jadi optimalkan ketika sore hari. Sore hari yang ketika habis mandi sore itu sama menjelang tidur malam, di situ optimalkan, ya, balurnya 15 menit, ya, dan sesering mungkin di saat itu. Kalau siang kita nggak bisa paksa, ya, biarkan aja sebisanya. Tapi ketika sore dan malam hari itu sesering mungkin di pusat keluhan, 1 jam 2 jam sekali itu bagus, ya. Untuk yang di sepanjang tulang punggung dan telapak kaki itu cukup setiap habis mandi pagi menjelang tidur malam, mandi pagi, mandi sore, dan menjelang tidur malam, itu sudah cukup, ya. Kemarin juga ada yang tanya kayaknya, apakah harus dipijat gitu, apakah harus ada cara pijat khusus. Jadi saya pastikan teman-teman tidak perlu melakukan yang namanya pijat urut, itu tidak perlu lakukan itu, karena memang tidak semua sakit itu boleh dipijat atau diurut, tidak semua, ya. Asam urat, kolesterol, patah tulang, benjolan, itu tidak terlalu boleh dipijat keras. Jadi memang tidak kita anjurkan. Itu yang pertama, memang tidak semua sakit boleh dipijat. Lalu saraf kejepit itu sebenarnya juga nggak boleh dipijat, dia tidak boleh ada tekanan keras, ya. Terus alasan yang kedua, memang tradisi pengobatan Nusantara yang memang Indonesia punya, yang nenek moyang kita punya, itu tidak ada yang namanya teknik pijat, tidak ada yang namanya
urut tadi, itu tidak ada. Indonesia punya istilah kerokan, ya kerokan, tapi pijat atau urut nggak ada. Itu datangnya dari Cina. Akupuntur itu dari Cina juga ya. Jadi kalau kita itu yang penting minyaknya bagus, ya. Yang penting minyaknya bisa terserap ke dalam tubuh, beres. Itu aja prinsipnya. Pokoknya bagaimana caranya, yang penting minyaknya bisa masuk, selesai urusannya. Seperti itu ya. Jadi hanya cukup dibuat kulit itu sampai basah dengan minyak. Setelah dia basah, ditekan-tekan. Tekan boleh agak keras, tapi tidak perlu sampai diginikan. Tidak perlu sampai dipijat lalu diremes-remes seperti ini ya. Lalu pokoknya diurut-urut begini, nggak perlu. Digosok aja, naik turun, buka tutup seperti itu ya. Jadi ketika kita membuat masuk minyaknya, ya sudah selesai begitu. Jadi minyak itu akan bekerja seperti yang sering saya jelaskan. Poin pentingnya adalah minyak, karena minyak itulah yang bekerja tadi, satu, membawa 108 zat aktif dalam faras. Dia yang membawa. Ketika dia masuk sampai ke lapisan kulit yang ketiga, di saat itu zat aktif yang ada dalam tanaman obat itu dia bisa bekerja. Ya. Terus yang kedua, ketika minyak itu bisa menyentuh jalur meridian tubuh, di saat itu dia bisa membuat jalur meridian kita kembali lancar. Jadi aliran energi, aliran darah itu bisa kembali aktif. Itu ya, yang jelas itu. Kalau kita faras itu dari segi kualitas produk sudah sangat bagus. Jadi makanya banyak sekali keluhan yang bisa terbantu. Jadi poinnya itu, karena kita sudah punya minyak yang bagus. Beda dengan negara lain, ya saya katakan kayak Cina, ya itu dia tidak mengandalkan minyak, Dia hanya mengandalkan akupuntur, totok, tusuk jarum. Itu yang dia andalkan, ya. Berbeda dengan tradisi pengobatan kita yang lebih memakai rempah sebagai sumber energi dan sumber zat aktif secara natural itu. Jadi untuk teman-teman ketahui ya, keseluruhan dari komposisi yang terdapat dalam faras ini, dia secara natural mengandung zat kimia, tapi zat kimia natural yang berperan dalam proses penyembuhan. Ya, banyak, ada flavonoid, diterpen, triterpen, flavon, banyak. Jadi keseluruhan itu zat aktif yang secara natural itu yang akan masuk ke sistem tubuh kita. Ya sama, dia bekerja seperti obat kimia pada umumnya, dia membantu mengancari bagian yang sakit, ya. Hanya bedanya, teman-teman, kalau di Ayurveda itu, di pengobatan tradisi zaman dulu, Ayurveda namanya kitab pengobatannya. Kalau pengobatan yang secara natural menggunakan sistem rempah, dia pengobatannya adalah membantu proses penyembuhan. Jadi bedanya dengan obat kimia, kalau bisa saya jelaskan, dia hanya membantu simptomnya. Jadi gejalanya, ya kayak nyeri, yang dicari adalah saraf nyeri di kepala, itu diblok sehingga tidak ada rasa nyeri. Ya. Beda dengan misalkan kita menggunakan meniran. Meniran itu kan dari segi manfaat produk, dia bisa untuk antibiotik secara natural, ya, meniran. Teman-teman tahu meniran ya? Jadi dia kecil-kecil daunnya.
Itu kalau dari segi cara kerjanya, dia antibiotik natural, dia tidak bekerja dengan membunuh virusnya, tidak seperti antibiotik secara kimia, ya, tidak seperti amoxilin atau penisilin atau sejenisnya, dia membunuh bakterinya. Kalau meniran, dia bekerja dengan menaikkan sel T atau sistem imun dalam tubuh kita. Ketika sel T yang berperan sebagai penyerang untuk menaikkan sebagai fagosit dalam tubuh kita yang memakan virus itu dinaikkan, ya, secara otomatis tubuh itu bisa bekerja untuk mengatasi si virus ini. Itu. Jadi sel imun kita yang dinaikkan oleh meniran itu. Ada namanya sel T dalam tubuh untuk menaikkan. Seperti itu. Beda prinsip kerja antara obat kimia sintetis dengan obat kimia secara yang dikeluarkan secara natural oleh rempah-rempah, ya. Jadi rata-rata semua zat aktif dalam tanaman obat itu ada di Faras. Jadi satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Saya kasih contoh, kunyit itu bisa dikuatkan oleh kencur, oleh temu, oleh yaitu tadi, ya, ada amlanya, jadi dikuatkan satu sama lain. Ketika 108 berarti cukup banyak sekali dong, makanya dia lebih kuat, lebih cepat untuk membantu proses penyembuhan. Itu. Jadi itu, ya, tambahan penjelasan dari saya. Ada yang tanya sebelum saya lanjut ke ke produk yang berikutnya? Halo, Ibu Lucy Gusmo dari Dili. Ada saudara kita yang dari Timor Leste juga bergabung, ya. Oke, kemarin banyak sekali yang tanya, bagaimana kalau untuk keluhan kista gitu. Jadi di pusat keluhan itu berbeda, tergantung pusat keluhannya. Kalau kista di perut bagian bawah, di selangkangan paha, di tulang ekor, itu dibalurkan sesering mungkin 1 jam atau 2 jam sekali, ya. Pakai cebok. Di bilasan terakhir cebok, silahkan dituangkan minyak. Air yang sudah ditambahkan dengan minyak. Seperti itu, ya. Jadi silahkan teman-teman dicoba. Itu selain kista, banyak sekali yang terkait dengan organ seksual kita yang akan terbantu, seperti nyeri ketika berhubungan. Kalau untuk prianya mungkin ejakulasi dini, bisa jadi apalagi yang terkait dengan hormonal, seperti menstruasi yang tidak lancar, nyeri ketika menstruasi atau sudah mulai menopause, ya. Jadi sudah mulai nyeri sendi, sudah mulai radang sendi atau osteoporosis. Nah, itu pusatnya sebenarnya ya itu balurkan di bawah perut, di selangkangan paha, sering mungkin. Walaupun belum timbul yang namanya keluhan tadi, tapi kalau sudah usia, apalagi wanita, ya, sudah usia 45 tahun ke atas, saran saya tetap wajib untuk dibalurkan di areal tadi itu. Ya, karena kalau sudah estrogen mulai menurun, sudah mulai bermasalah. Biasanya osteoporosis, sudah mulai radang-radang sendi, nyeri-nyeri sendi, itu wajib, ya. Jadi balurkan di situ. Cebok, cara cebok, cara cebok di bilasan terakhir, setengah gayung air itu dituangkan 1 tutup minyak faras. Lalu dipakailah cebok di bilasan terakhir, ya. Bagi ibu-ibu yang biasanya kalau berhubungan kadang nyeri, ya kan, ketika itu minyak faras akan sangat bermanfaat, tidak akan lecet jadinya, ya. Keputihan juga seperti itu, bau nggak sedap juga akan jauh berkurang. Silahkan dicoba. Untuk yang keluhan sinusitis, ada yang pernah pakai sinusitis terbantu sehat? Mungkin ada yang mau membantu saya memberikan testimoni.
Sinusitis, hidung sering meler, lalu bau, kalau kita hirup itu nggak bagus, atau tercium nggak enak, ya, itu berarti tanda-tanda sudah sinusitis, ya. Jadi balurnya bagaimana? Balurnya di ini, di dahi di sini, ya, balur agak banyak, ditekan-tekan agak keras, nggak usah dipijat, ditekan begini aja, ya. Lalu di mana lagi? Di hidung sampai di pipi. Ini daerah sinus. Ya, daerah sinus. Pokoknya baru bangun itu langsung dibalur. Daerah sini ya. Hidung sampai ini. Ini daerah sinus. Ya, setelah itu teteskan di ubun-ubun sedikit sampai di belakang telinga. Saya jamin banyak sekali. Kemarin pun ada pasien saya di sini, anaknya dari kecil itu baru bangun selalu meler hidungnya, nggak pernah nggak meler. Sejak pakai Faras klasik, ya rutin setiap pagi, pokoknya utamakan habis mandi pagi, habis mandi sore, menjelang tidur malam minimal itu balur di sini, balur di sini, balur di sini. Apalagi sekarang kita punya essential oil, nanti bisa di-combine itu, ya, nanti bisa di-combine. Oke, nanti saya jawab ya, banyak pertanyaan biar nggak putus materi saya. Terus untuk apa lagi? Sinusitis sudah. Apa lagi ya? Ambeien. Kalau untuk ambeien, Bapak Ibu masukkan minyaknya sampai ke lubang anus. Masukkan tidak apa. Ya, jadi ambil minyak agak banyak, balur dulu di seputaran anus, lalu sambil masukkan sedikit. Apalagi ambeiennya itu sudah keluar, didorong naik sambil diisi minyak sedikit. Ya, lakukan itu sering kali. Ambeien ini gampang sekali. Pokoknya kuncinya, ambeien itu tidak meradang, dia nggak masalah. Jangan sampai dioperasi. Kuncinya karena dia meradang saja. Untuk membuat tidak meradang itu, caranya gampang. Balur Faras, minum air putih yang banyak, selesai. Sama seperti amandel. Amandel juga seperti itu. Amandel itu adalah kelenjar kita yang menjaga sebagai benteng pertahanan untuk tidak masuk virus ke dalam tubuh sebenarnya. Tetapi ketika dia dihilangkan, tidak ada bentengnya. Benar akhirnya setelah dihilangkan nggak terjadi amandel, tetapi sayangnya kita nggak punya lagi pertahanan tubuh. Nah, sebenarnya dia pertahanan tubuh kita yang pertama sekali. Ketika kita tahu aduh sakit tenggorokan, amandelnya sedikit bengkak, ya udah berarti itu pertanda jangan lagi makan es, jangan lagi makan gorengan, ya kurangi yang namanya pedas. Itu sebenarnya tubuh itu punya caranya sendiri untuk mempertahankan diri sebenarnya. Hanya kita yang mengabaikan, hanya kita yang tidak pernah mau mendengar sinyal dalam tubuh kita. Kalau kita hilangkan itu ya udah, jadi nggak ada tanda lagi dalam tubuh kita. Caranya seperti apa kalau amandel? Seperti yang saya kemarin bilang, saya pun ada benjolan dulu di leher. Caranya ya balur sesering mungkin daerah ini, daerah leher sampai di belakang sampai di belakang telinga kita, ya. Sambil kita ajak komunikasi tubuh kita, ya, bersyukur atau minta maaf, maaf ya, saya seminggu ini suka makan es. Terima kasih kamu masih ada bersama saya, kamu masih menemani saya. Ajak dia komunikasi. Percaya saya, setiap sel dalam tubuh Anda itu hidup. Ketika kita bisa ajak, ya salah satu teori sentuhan itu kan, kenapa kita disuruh membalur, menyentuh tubuh kita dengan Faras. Salah satunya caranya kita berkomunikasi dengan setiap sel dalam tubuh kita secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung. Lalu kita balur di sini, pasrahkan, ikhlaskan, terima kasih. Setelah itu sekali pakai kumur, ya. Jadi air setengah gelas diisi secukupnya saja minyak Faras, dipakai kumur. Tapi bersihkan dulu mulutnya. Kalau perlu gosok gigi dulu. Bila perlu minum air putih dulu, ya. Setelah gosok gigi, setelah minum air putih, baru terakhir lakukan kumur tadi. Kumur dengan air yang sudah diisi minyak Faras. Lakukan itu. Bila ingin sampai di tenggorokan, pernah lakukan itu? Ya, jadi biarkan dia agak lama di sini sampai bunyi, ya.
baru kita buang. Lakukan itu 3-4 kali, setelah itu beres, jangan lagi minum, jangan lagi makan, biarkan dia. Lakukan itu, sari awan, amandel, sakit gigi, tidak sampai 2-3 hari beres. Dicoba ya. Jadi kita sebagai reseller tidak hanya menjelaskan cara ini ke orang lain ketika kita belum mencoba. Ya, jadilah profesional di bidang ini gitu. Jadi ketika kita belum mencoba sama dengan getaran kita untuk mempengaruhi orang itu tidak akan pernah tersampaikan. Jadi setiap apapun itu termasuk suara yang saya sampaikan ini adalah getaran energi. Ya, ini adalah getaran energi. Ketika teman-teman menyerap energi saya sekarang ini, masuk atau enggaknya tergantung ketulusan saya ketika saya berbicara. Tergantung kemurnian saya ketika saya berbicara. Murni tidaknya itu jadi kita sudah buktikan. Kebenaran itu kita sudah tahu dulu baru kita sampaikan. Usahakan apa yang kita omongkan adalah sesuatu yang sudah kita lakukan. Makanya saran saya sebelum mengasih tahu orang, lakukan dulu, buktikan dulu sendiri. Benarkah seperti itu, gitu ya. Jadi pakai semua produk Faras dulu untuk membantu Anda sendiri, membantu adik Anda, saudara Anda, ayah, ibu ya, teman-teman, sehingga dengan mata kepala sendiri teman-teman sudah bisa melihat, sehingga secara vibrasi ya, secara getaran kita lebih kuat. Sehingga kita menyampaikan itu ke orang, ke customer kita, menyampaikan itu ke pasien-pasien kita. Jadi energi kita penuh, powerful ya, dengan energi yang penuh, dengan kebenaran yang tulus dari mulut kita. Saya yakin itu akan diterima oleh orang yang kita ajak bicara, orang yang kita mau tawarkan produk kita. Seperti itu ya. Selamat bergabung Mbak Anis. Lalu keluhan berikutnya, tadi belum saya selesai untuk ambeien. Silahkan teman-teman masukkan minyaknya sampai ke lubang anusnya, masukkan dia. Nah, untuk malam hari ambil kapas atau ambil tisu, teteskan dia farasnya di sana ya, teteskan farasnya di sana, lalu tempel ya, baru pakai celana dalamnya. Sehingga dia akan diam di situ. Diamkan sepanjang malam. Buktikan di pagi harinya benjolannya akan jauh berkurang, radangnya akan jauh berkurang, minimal nyerinya itu akan jauh berkurang. Itu untuk ambeien gampang sekali, itu nggak sampai 2-3 hari itu terbantu ya. Yang jelas bisa balur rutin, minum air yang cukup. Itu udah, sinusitis udah, ambeien udah, kista udah, apalagi keluhan apalagi? Benjolan. Untuk benjolan, ada yang punya testimoni? Kalau ada punya, silahkan komen. Mungkin bisa ikut berbicara di kamera ini bersama saya. Nanti kita bisa selfie ya berdua. Untuk yang punya benjolan, saran saya dihangatkan dulu minyaknya ya. Benjolan, entah itu kista itu benjolan tapi isi cairan, entah itu miom, entah itu ganglion. Kalau ganglion itu isinya lemak ya, lemak dia isinya. Itu saran saya minyaknya dihangatkan dulu pakai burner. Teman-teman harus punya burner ya. Yang nggak punya penghangat minyak silahkan pakai sendok keramik, tapi ya jangan sendok sembarangan. Sendok keramik diisi minyak di atasnya, lalu teman-teman bisa hangatkan di bawahnya dengan lilin. Jangan pakai kompor ya, kompor terlalu panas. Jadi dihangatkan, jangan sampai juga terlalu panas minyaknya. Baru kemudian dibalurkan di bagian benjolan. Itu akan cepat sekali membantu ya, sering mungkin di bagian benjolan. Seperti itu ya. Jadi udah jelas ya, kemarin banyak sekali yang tanya untuk cara pakainya. Pokoknya dicoba saja, yang jelas rutin dan teratur. Dosisnya
Untuk yang mau hamil sama tadi, karena hamil itu pengaruhnya adalah cakra seksual, pengaruhnya adalah sistem organ seksual kita. Jadi sama caranya seperti mengobati keputihan tadi, di bagian perut bawah, di selangkangan paha, dan di tulang ekor sesering mungkin. Tapi yang terapi kalau untuk hamil adalah dua-duanya, ya, suami dan istri, dua-duanya harus, ya, dua-duanya balur di bawah perut, dua-duanya selangkangan paha, dua-duanya di tulang ekor. Untuk yang cewek ditambahannya tadi sudah dipakai cebok, untuk yang cowok tambahannya 1 jam sebelum berhubungan balurkan di penis dan di testisnya. Itu, ya, jadi akan sangat membantu. Silahkan. Tetap ingat konsumsi makanan yang bergizi dan minum air yang cukup, itu sudah pasti secara umum. Ya, karena apa? Karena ketika itu bisa kita rutin balurkan, prana itu energi tubuh itu akan mengalir lebih baik ke daerah yang kita balur. Ketika prana atau energi itu bagus alirannya ke organ seksual kita, sudah secara otomatis semua sistem dalam organ seksual kita akan bekerja optimal. Ya. Karena aktif semua dia, seperti itu. Oke, untuk cara pakai saya sudahi, ya. Saya akan jawab dulu. Untuk sakit asma sudah tadi ya, pokoknya pusat keluhan daerah dada dan sekitarnya. Jadi daerah dada ditambahannya di bagian perut dan di leher untuk asma. Asma itu kemungkinan bisa alergi juga. Untuk daya tahan tubuh, teman-teman balurkan di bawah ketiak sampai di pinggul. Itu bisa menaikkan daya tahan tubuh. Bisa jadi karena asma itu alergi, jadi bisa ditambahkan daerah balurnya di situ, ya, di sini, yang di bawah ketiak sampai ke pinggang, itu untuk menaikkan daya tahan tubuh. Yang penting dibalur ya, dibalur tidak dioles. Jadi balur itu tuang agak banyak di telapak tangan dulu, tuang banyak sampai kulit kita basah. Kalau belum basah berarti itu masih dioles. Kita pakainya bukan dioles, tapi dibalur sampai basah, baru ditekan agak keras bisa sampai meresap. 3 botol untuk sebulan, itu dosisnya ya. Kalau kombinasi dengan Rosevara untuk asma sangat bagus. Jadi untuk jantung itu bisa pakai nanti lavender atau lemongrass, ya. Nanti saya jelaskan untuk pengobatan yang lewat yang lewat hirup atau pernafasan. Nanti saya jelaskan, belum ke situ ya. Swan, Bu, memangnya air bisa menyatu dengan minyak faras? Tidak bisa, memang tidak perlu menyatu. Kita tidak butuh itu menyatu, ya. Yang jelas dia bisa kita bisa pakai cebok, karena kalau mau dioles langsung bisa. Tadi kan saya minta untuk dicebok, jadi campur dia dengan air. Kalau mau dioles langsung bisa, cuman kita mau biar dia bersih merata gitu. Dioles langsung boleh. Kalau mau dioles langsung boleh, ya. Tidak perlu mencampur dia, tapi dia terbawa kok. Bisa dia terbawa, sama kayak di kumur itu terbawa dia, ya. Kalau di sariawan di mulut dioles langsung juga bisa. Boleh, cepat sekali malah. Untuk sariawan itu 1 hari aja sudah dia lukanya belum menutup, tapi sudah nggak sakit untuk dikunyah. Untuk kita pakai mengunyah. Sariawan ya, buktikan itu. Memang lukanya masih menganga dia, cuman sudah nggak nyeri ketika kita pakai kunyah. Untuk cebok berapa? Tadi sudah saya jelaskan. Udah, berarti sudah semua saya jawab ya. Sekarang saya lanjut ke produk. Kemarin sudah saya jelaskan sampai ke ini sudah klasik, lalu yang natural sudah ya.
Lalu kemarin Avara sudah. Avara itu artinya bibit unggul. Mana Avaranya? Avara itu artinya bibit unggul. Secara nama Pak Putu itu sudah membuat produk ini lengkap dari berbagai sudut. Kalau saya boleh cerita teman-teman, ini kotak Varas, ya. Oke, saya akan balik dulu kameranya biar teman-teman tidak terbalik melihat produk. Saya akan detail menjelaskan. Ini sangat jarang dibuka buat teman-teman tahu karena ini kelas khusus ya. Sebentar, saya akan balik kamera dulu. Oke, baik, ini. Ini ya. Coba matiin. Sebentar. Oke, baik. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat ini produk Varas. Ini kotaknya. Ini teman-teman perhatikan. Pak Putu itu mendesain tidak hanya produk, tapi sampai detail ke kotaknya pun itu mengandung semua makna yang dibutuhkan dalam proses penyembuhan. Ini teman lihat di ujung bawah ini ada angka 8 tidak putus. Terlihat nggak? Itu terlihat nggak di kotaknya ini? Ini ada angka 8 yang tidak terputus. Saya putar ya. Saya putar ya di bagian bawah. Terlihat? Silahkan komen teman-teman. Saya mau Anda interaktif. Apakah Anda lihat? Ya, itu. Lalu di bagian atas juga ini ya. Ini sebentar. Ini ada angka 8 yang tidak terputus. Itu artinya itu adalah kesembuhan secara berkelanjutan. Jadi Pak Putu detail sekali setiap kayak warna, ini ada tangga juga. Ya, jadi diharapkan setiap pemakai produk itu mencapai tangga-tangga kesembuhan ini ya. Dan setiap yang pakai mengalami kesembuhan secara berkelanjutan. Kalau angka 8 itu kan tidak pernah putus ketika kita menulis. Ya, 8. Kalau kita putar, dia nggak akan pernah putus tangan kita. Nah, itulah artinya ya. Ini adalah matahari terbit. Matahari lambang untuk memberikan harapan buat semua orang yang butuh harapan baru, butuh kesembuhan, butuh kebahagiaan, butuh energi positif itu. Jadi setiap produk ini detail sekali Pak Putu untuk mendesain sampai teman-teman sudah buktikan ya, sampai kulitnya itu dibuat begitu luar biasa sama Pak Putu. Makanya percaya saya, produk ini ke depan akan lebih menjadi sorotan sehingga suatu saat negeri ini pun akan bangga punya produk ini ya. Untuk Avara ini artinya adalah bibit unggul. Ya, artinya untuk ini adalah bibit unggul. Jadi harapannya setiap anak yang pakai ini ke depannya menjadi bibit unggul generasi negeri ini itu ya. Ini sudah saya jelaskan kemarin. Jadi anak-anak itu, ibu-ibu ini terutama kita nggak tahu kan, anak-anak kita capek bermain, ini lampunya, capek bermain seharian, kadang-kadang kita nggak tahu, udah tidurnya gelisah dia kan, nggak nyenyak, pokoknya cerewet gitu. Makanya sebelum dia sakit, di kondisi itu teman-teman itu sudah sebenarnya tanda tubuh anak-anak kita memberikan respon bahwa dia capek. Hati-hati itu, makanya pokoknya balur aja dia dengan Avara sebelum sakit. Ketika dia capek itu udah balur. Dari ujung rambut sampai ujung kaki balur semua ya. Udah, silahkan tanya ya, kalau enggak kadang saya lupa materi saya, tanya nanti ketika Anda tanya Anda akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Untuk anak yang berikutnya itu ada yang namanya Avera. Ini Avera ya. Avera ini adalah minyak telon. Jadi berbeda komposisi dengan Avara yang memang 108 rempah yang sama dengan Varas natural. Komposisinya sama, bedanya apa? Hanya perbandingan persennya aja. Ini yang dimainkan untuk membuat dia lebih soft.
untuk anak, dan aromanya juga lebih nyaman gitu. Bedanya kalau ini sama ya secara umum, bedanya ini adalah telon. Telon itu bahasa Sanskertanya, bahasa Jawinya itu 3. Itu komposisinya memang 3 dia ini ya, tapi telon dengan kualitas minyak murni, nggak ada campuran. Coba nanti kalau ibu-ibu yang biasa menggunakan, ini mundurin dikit Bang lampunya. Ibu-ibu yang biasa menggunakan telon di pasaran akan bisa membedakan. Ini dia lebih hangat ya, tetapi dia aromanya tidak menyengat, tapi dia lebih hangat gitu ya. Itu untuk Avera ini cuma 60.000 kita jualnya. 60.000 kita jualnya. Lalu berikutnya kita punya Faras Klasik. Faras Care. Ini sifatnya mengenergize teman-teman. Kalau saya jual produk, saya tidak pernah jual hanya satu yang dibalur. Saya pasti kombinasi antara salah satu dari ini. Saya biasanya selalu dia mengkombinasi dengan Faras Care Hot. Kenapa? Karena kan mereka nggak selamanya ada di rumah. Ya kan, mereka pasti siang hari itu bepergian. Entah ke kantor, entah dia ke pasar, entah dia ke bank untuk transfer uang, entah dia ke rumah saudaranya untuk siang hari, entah dia ke sekolah anaknya, antar jemput anaknya. Dia butuh ini untuk dia bawa dan masukkan di sakunya. Makanya kalau saya jual produk paketan itu untuk 1 bulan, klasik 3, ini 6. Itu paketan saya, nggak pernah di luar itu. Ya, makanya penjualan saya selalu paket-paket. Ya. Akhirnya keputusannya tetap di tangan pembeli, tetapi kita sebagai penjual kalau di awal nggak pernah ngomong ada yang namanya paket, orang nggak akan pernah tahu. Ya, jangan sampai kita yang mengeblok orang belanja. Ngebloknya seperti apa? Saya kasih contoh ya, misal ada orang beliau stroke, lalu dia tanya pada kita, dia tahu bahwa kita adalah penjual produk ya kan, lalu dia bilang, ibu saya mau beli produk Faras gitu, berapa sih harganya gitu. Yang terjadi biasanya teman-teman melihat tampilan fisik ya, apalagi itu tatap muka langsung. Lihat bajunya nggak bersih gitu, lihat rambutnya nggak disisir ya. Lalu teman-teman berpikir, orang ini kalau saya tawarin klasik paling nggak ada uang untuk beli. Udah, itu persepsi kita. Biasa itu sering sekali terjadi karena saya sering mendampingi reseller saya. Dia pasti menawarkan yang Faras natural, 240 Pak gitu. Padahal dia tahu, reseller ini tahu bahwa yang dibutuhkan orang stroke itu sebenarnya bukan yang natural, yang dibutuhkan yang klasik. Walaupun natural bisa, tetapi kan kita butuh testimoni yang lebih cepat, karena stroke itu kan terjadi tidak hanya sebulan 2 bulan terakhir. Dia terjadi akumulasi dari puluhan tahun yang dulu, entah dari gaya hidupnya, entah dari pola pikirnya ya kan, entah dari genetiknya bisa jadi. Ya. Karena kita yang ngeblok sendiri, lalu kita berpikir orang ini nggak mungkin beli gitu, nggak mungkin punya uang dari tampilan fisiknya. Kita tawarkan yang natural, ya. Padahal sebenarnya kita bisa aja berbicara kan, Pak, kita punya banyak jenis produk. Kalau keseluruhan, kalau saya hitung itu ada 20 item. Nah, untuk keluhan Bapak ini adalah stroke. Jadi dari pengalaman saya itu untuk keluhan stroke kita pakaikan Faras yang klasik ya. Untuk Faras yang klasik ini harganya hanya 350.000. Kenapa ada bahasa hanya? Karena persepsi orang. Ini saya berbicara, ini sedikit agak mungkin di luar materi ya. Jadi di luar materi, tapi ini suatu pengetahuan. Seni berbicara itu teman-teman juga sedikit tidaknya harus ketahui ya. Seni berbicara untuk bagaimana kita lebih, sehingga ini membuat menarik orang mau membeli ya. Jadi tadi saya ulang,
Tapi untuk keluhan Bapak itu yang dibutuhkan adalah Faras klasik. Ya, Faras harganya hanya 350.000. Ketika kita berbicara hanya, itu persepsinya lain, berbeda. Coba dengarkan. Bapak, saya punya produk yang namanya Faras klasik. Tapi ini harganya lumayan mahal sih Pak. Ya, harganya 350.000. Beda. Jatuhnya akan beda. Ketika Anda berbicara, Pak, ini saya punya yang namanya Faras klasik, ini harganya hanya 350.000. Penerimaannya itu dia akan berbeda, karena konotasinya itu lebih positif. Itu. Kita jadi ngeblok itu lebih baik jangan di awal itu. Biarkan dia dulu menerima apa yang menjadi persepsi dia. Jangan di awal kita yang ngeblok. Entah akhirnya dia mau beli, entah enggak, itu lepaskan dari pikiran kita. Jangan dijadikan beban, jangan dijadikan itu sebagai oh saya salah, saya nawarkan orang yang salah. Nanti saya takut dia nolak saya, dia nggak mau beli, nanti takut saya sakit hati, atau dia bilang produk saya mahal. Lepaskan itu, bebaskan diri Anda dari hasil. Tuhan pun berkata seperti itu. Yang jelas kita berbuat, hasil kita serahkan. Seperti itu kan? Ketika Anda menjual juga lakukan itu. Seperti itu. Bebaskan diri kita dari hasil. Setiap apa yang kita lakukan, hasil itu adalah kehendaknya. Kehendak beliau, ya. Tugas kita hanya mengarahkan. Jadi ini produk hanya 350.000 Pak, gitu. Oh, 350.000 ya? Iya, Pak, saya itu ada paket-paket penjualan. Nah, kita biasanya untuk 1 bulan itu habis Faras klasik ini minimal 3 botol. Ya, untuk cara pakai saya akan jelaskan nanti di belakang. Itu, saya akan dampingi Bapak detail. Ya, untuk dosis pemula itu saran saya rutinkan dulu di 3 botol pertama. Jadi saran saya jika Bapak bisa mengambil langsung 3 botol itu akan bagus karena bisa maksimal terapinya untuk 1 bulan. Itu. Ya. Jadi banyak teman-teman yang biasanya di awal ngeblok duluan gitu. Saya takut menawarkan 3 botol. Nanti dia nggak beli, nanti ajalah saya tawarkan. Nanti biasanya teman-teman nggak ingat sudah. Yang penting dia mau beli 1, udah senang dalam hati. Lagi 2 hari nggak di WA, nggak ditanyain kabar. Lagi 3 hari, jangankan lagi 3 hari, lagi 5 hari. Udah lupa sama orangnya, kita udah nggak ingat lagi. Bedanya kalau di awal kita sudah berbicara, kita sudah katakan sama orangnya, Pak ini ada dosis 3 botol untuk 1 bulan. Di kepala Bapak ini, dia sudah tertanam mindsetnya bahwa dia harus pakai sebulan itu 3 botol. Entah akhirnya dia beli keputusannya hanya 1 botol di saat itu, enggak masalah. Entah akhirnya kita lupa untuk memfollow up, di hari ketiga, di hari kelima itu kita lupa memfollow up, dia akan secara otomatis ingat sama kita. Itu sering sekali kejadian sama saya. Dia ingat, Bu, ini produk saya sudah habis, saya lanjutkan sisanya lagi 2 botol ya untuk bulan ini. Dia yang berbicara seperti itu. Dia akhirnya yang berbicara seperti itu. Itu ya teman-teman. Jangan biarkan, jadi pikiran kita itu secara natural, dia punya persepsinya sendiri. Sama seperti ketika kita mau menikah. Saya harus sedikit keluar dari materi ya. Sama seperti kita mau menikah dengan pasangan kita, ya. Kita pasti berpikir belum menikah, waktu kita umur 17 tahun. Kita pasti melihat seseorang itu seperti persepsi kita. Oh, saya mau orangnya ganteng, orangnya kaya, orangnya kalau makan itu mulutnya bagus sekali, kalau bicara lembut sekali. Pokoknya detail lah persepsi kita. Itu kan kadang kita punya persepsi yang begitu bagus sekali, ya.
Padahal belum tentu akhirnya pacar kita kan, suami kita sama dengan persepsi kita. Nah, kayak itu, sama persis seperti itu contohnya. Padahal kita kan nyari pasangan ini pasti harus persis dengan persepsi. Nah, sama seperti itu juga, jangan sampai persepsi kita yang ngeblok pikiran itu. Ya, jangan sampai padahal dia sebenarnya orangnya mampu, tapi karena kita tidak menawarkan ada paket 1 bulan, kita tidak menawarkan bahwa klasik ini lebih sebenarnya produk yang bagus untuk stroke, ya kita tidak tawarkan, ya orang nggak tahu, orang nggak pernah punya pilihan. Kadang ketika kita tidak memberikan pilihan, orang pun nggak berimajinasi gitu. Kadang kita hanya kasih 1 pilihan, ada paras natural gitu aja, nggak punya pilihan. Sama kayak kita, kalau ada warung makanan hanya 1 aja menunya, interest nggak kita masuk ke situ? Enggak. Kalau kita kasih 2 pilihan, ini loh Pak, silahkan dipilih, boleh, Bapak mau pilih ini boleh. Tetapi kita kan pasti mengarahkan dia untuk lebih memilih ini, bagaimana caranya gitu. Pak, saya punya produk, ini lebih murah 240, ini 350, tapi ini dia masih ada rempahnya di dalamnya, dia lebih pekat, booster terapi dia. Jadi daya serapnya 5 kali lebih pekat dibandingkan dengan yang ini. Kekuatan penyerapan dan penyembuhannya 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan ini Pak. Gitu. Jadi harganya memang lebih mahal, cuman yang saya tahu biasanya untuk mengatasi keluhan stroke lebih cepat yang ini. Jadi kalau saran saya ambil yang ini aja Pak. Tapi nggak apa-apa loh. Kalau milih ini juga bisa, ini juga banyak kok testimoni untuk keluhan stroke itu. Ya, jadi tetap biarkan pilihan itu terjadi, cuman kita menyarankan, kita memberikan pilihan, tetapi jangan kita yang ngeblok duluan, sehingga orang tak punya pilihan, sehingga orang tak tahu kalau 1 bulan itu akan habis 3 botol. Itu ya. Udah, jadi kemana-mana materi saya. Ada yang tanya dulu dah, atau ada yang mau komunikasi satu dengan saya? Siapa yang mau komunikasi? Mungkin saya mau di komentar jawab saya mau. Saya akan pandu Anda untuk lebih apa ya? Lebih mahir gitu. Seni berbicara, seni mempengaruhi orang itu perlahan teman-teman bisa ketahui. Teman-teman bisa pelajari ya, seperti yang tadi saya ini kan. Siapa yang mau berbicara dengan saya? Ibu Indri berapa kali tanya? Ibu Indri. Ibu Indri mau bicara sama saya ya? Saya undang ya. Sebentar. Nggak bisa saya masukkan dialog. Siapa yang mau bicara sama saya? Asingnya tuh, nggak mau. Dia yang suruh dong, Indri. Atau Ibu Indri bisa di sebelah komentar itu ada tanda hijau bergambar kepala orang, itu diklik ya, sehingga saya bisa mengundang Ibu untuk muncul. Ibu Enci mau komunikasi dengan saya undang ya. Terima. Ibu Endri terima. Baik. Tambahkan. Oke. Sebentar. Tambahkan. Oke. Tunggu ya. Saya sudah tambahkan beberapa orang. Siapa yang mau terima berarti dia yang beruntung untuk bisa komunikasi dengan saya. Nanti di screenshot ya. Sudah saya klik. Baik. Sudah saya klik. Baik. Silahkan. Sudah saya terima. Sebelum bergabung, saya mau lanjutkan. Ini tadi dulu. Jadi paket sebulan itu saya selalu sarankan ini 3 botol, ini 6. Entah dia keputusannya untuk ambil berapa, biarkan dia ngambil keputusan. Jangan kita yang ngeblok pikiran kita. Oh, saya takut ngasih tahu ada paket sebulan. Nanti dia tolak saya. Kenapa harus takut? Namanya aja kita jualan ya ditolak. Namanya kita belajar, namanya aja kita naik sepeda pernah jatuh. Pernah, itu sudah hal yang biasa ya. Jadi
pastikan dia juga mengambil yang roll on, karena ini akan penting sekali buat dia ketika dia ada di perjalanan, seperti itu ya. Nanti ingatkan dia ketika di perjalanan itu memakai ini ya. Itu hanya tinggal di roll saja cara pakainya. Kalau yang ini cepat sekali mengenergize, mengembalikan energi tubuh. Nah, saya kasih contoh, misalkan dari pagi saya sibuk sekali, terus nantinya saya harus rapat 1 jam lagi, tapi kepala saya pusing sekali, ya, kepala saya sakit sekali. Teman-teman yang dilakukan apa? Pakai ini atau pakai VR79. Pakai ini. Di roll kepala, di roll belakang, di roll tulang punggung, tulang ekor, di kaki, di roll semua. Itu cepat sekali semangat kita, energi kita akan kembali pulih lagi. Tidak sampai 5 menit, 10 menit itu cepat sekali. Ya, jadi kita bisa melakukan rapat lagi 1 jam itu dengan energi kembali seperti semula. Ini bisa membantu untuk itu. Tetapi saran saya, jika besok, tapi saran saya untuk keluhan permanen wajib dikombinasi dengan yang dibalur. Tapi memang yang butuh urgent, Anda pakai ini, itu tubuh bisa merespon sangat cepat dan Anda bisa kembali lagi 1 jam. Anda butuh rapat, Anda tinggal roll ini, itu akan cepat bisa kembali dan tubuh bisa ikut rapat. Tetapi ingat malamnya ya tidur. Karena tubuh itu bisa dipaksa, tapi dalam jangka waktu yang singkat saja. Mungkin 1 jam, 2 jam, atau 3 jam ke depannya. Tapi besoknya agar kembali lagi pulih, ya tetap tidur. Karena secara natural tubuh butuh istirahat. Itu. Cuma ini akan membantu. Makanya kalau di jalan tiba-tiba saya mual, aduh perut saya sakit sekali, tiba-tiba mual gitu ya. Udah, beres dengan ini hanya 5 menit, teman-teman akan bisa merasakan manfaatnya. Itu ya, jadi saran saya makanya selalu paketkan ini jualnya. 3 botol yang ini, 6 botol yang ini untuk 1 bulan. Jangan lihat orang dari tampilan fisik, jangan pernah lihat orang dari gaya berbicara. Pokoknya kita tawarkan, entah dia beli atau tidak, itu urusan belakangan. Itu, pokoknya itu kuncinya, ya. Nggak ada yang bisa gabung ya? Oke, saya akan jelaskan produk yang lain kalau gitu. VR79 harganya sangat murah sekali, ada yang 35.000, ada yang 50.000 gitu. Ya, jadi saya tambahkan siapa yang bisa masuk ya, biar saya bisa komunikasi. Jadi untuk teman-teman, untuk teman-teman yang di awal karena ingin belajar mencoba jualan gitu, silahkan jual yang murah-murah dulu seperti yang kemarin saya bilang, ya kan? Dari sini akan mulai dapat kepercayaan. Oh, ini murah kok Bu, cuma 35.000, nggak ada salahnya kita coba. Gitu. Sakit kepala, nyeri sendi, nyeri haid, Ibu tinggal di roll aja pakai ini, buktikan aja gitu. Ya, karena emang sudah dirasakan ya manfaatnya, mulailah akan timbul kepercayaan. Mulailah teman-teman menawarkan produk yang lebih mahal. Seperti itu. Itu namanya proses funneling. Funneling itu bertahap karena orang butuh proses. Orang butuh membangun kepercayaan, butuh kepercayaan terhadap produk dan kepercayaan terhadap penjual. Kita terutama ya. Seperti itu. Nggak ada yang bisa gabung ya. Ketika saya klik, Anda terima ya. Ada tulisan terima, silahkan diterima. Oke, saya punya produk. Berikutnya, ini namanya, ada yang pernah coba ini nggak? Ini namanya manisan amla. Saya akan jelaskan detail ini sekarang. Teman-teman mau jual ini gampang sekali. Ini produk luar biasa sekali. Untuk yang mau menurunkan berat badan, perut buncit, ambeien, stroke, suka pikun, Alzheimer, tangannya bergetar sendiri. Silahkan teman-teman pakai ini, manisan amla. Ya, untuk saat ini produk yang bisa dikonsumsi, produk Faras itu ada namanya manisan amla. Ini jam berapa sih? Ini bentuknya. Bisa dilihat nggak?
Di dalamnya ini manisan amla, bentuknya seperti ini untuk teman-teman yang belum pernah tahu. Ini ya, ini bentuknya. Jadi ini ini namanya manisan amla, tapi dia tidak dihisap, ya, dia dikunyah cara makannya. Ada yang mau? Dikunyah, dikunyah, tidak dihisap ya. Jadi ini kalau di Jawa namanya kemloko. Kalau di Bali namanya kalimoko. Kalau di kitab pengobatan itu namanya amla. Ini cerme, tapi cerme hutan. Mirip seperti cerme, tapi bulirannya lebih besar. Kayak ini. Dia bulirannya lebih besar. Itu ya. Kenapa saya bilang sangat bermanfaat? Ini kandungannya luar biasa, teman-teman. Satu, dia mengandung vitamin C. Vitamin C dibutuhkan seperti yang teman-teman tahu untuk daya tahan tubuh. Makanya saya selalu sarankan ini, anak-anak saya suka sekali, ini camilan sehat untuk anak-anak sampai manula bisa. Ya, vitamin C-nya sangat bagus untuk daya tahan tubuh dan untuk kesehatan kulit. Vitamin C secara natural, yang dikeluarkan secara natural, dia bisa mengaktifkan kolagen dalam tubuh. Ketika kolagen ini aktif, maka secara otomatis kulit kita akan bertumbuh secara bagus. Makanya ini buah amla juga dipakai banyak sekali produk kosmetik di Indonesia. Catatan itu, ya. Yang kedua, dia ada namanya flavonoid. Ada terpenoid. Itu adalah senyawa kimia yang dibutuhkan untuk menguatkan sirkulasi darah. Makanya yang punya keluhan jantung, keluhan stroke, susah tidur, atau tangannya gampang sekali gemetar, itu konsumsi ini. Konsumsi ini, saya jamin. Ya. Nah, manisan amla ini, selain mengandung vitamin C cukup, dia memiliki kandungan serat yang cukup. Nah, sehingga dia bisa mengoptimalkan gerak usus. Gerak usus Anda bisa optimal. Gerak usus manusia itu kadang tidak optimal, bisa sangat cepat sekali gerakannya, ada sangat lambat sekali. Kalau sangat cepat, ya BAB-nya nggak bagus. Kalau sangat lambat juga BAB-nya nggak bagus. Makanya untuk yang punya keluhan BAB, susah BAB, sembelit, saran saya wajib pakai ini. Wajib konsumsi ini gitu. Jadi untuk yang punya keluhan berat badan juga bagus sekali pakai manisan amla ini. Karena kalau dia dikonsumsi 1 jam sebelum makan, dia bisa menghambat nafsu makan kita. Dia bisa menghambat keinginan kita untuk makan. Coba saja nanti. Ya, selain itu dia juga bisa menurunkan kolesterol dalam tubuh. Makanya yang punya perut buncit itu banyak sekali yang buktikan konsumsi manisan amla sambil balur di daerah perut itu sangat terbukti. Ya, nanti teman-teman juga bisa buktikan sendiri. Itu. Ya, makanya untuk yang keluhan ambeien juga saran saya konsumsilah juga manisan amla, karena orang ambeien itu biasanya diawali dengan susah BAB, susah buang air besar. Nah, itu susah BAB-nya bisa diatasi dengan manisan amla. Ya, ini manisan tetapi tidak diisap, dikunyah seperti yang saya bilang tadi. Ambil 5 sampai 10 butir sekali kunyah. Ya, konsumsi 3 kali dalam sehari, pagi, siang atau sore. Itu dikunyah, ambil 5 sampai 10 butir. Setelah mengunyah, setengah jam kemudian pastikan Anda minum air hangat 2 gelas. Ya, ini untuk daya tahan tubuh, untuk camilan sehari-hari itu sangat bagus, wajib. Ya, kalau saya ini 1 botol untuk 1 keluarga 1 hari kurang. Itu, ya. Oke, terakhir yang sangat booming itu adalah ini yang teman-teman tunggu materi saya. Ya, ini yang teman-teman tunggu. Materi saya tentang aroma healing, ya, aroma healing. Ini video nggak akan di-save ya. Jadi pastikan teman-teman nanti ada waktu untuk menonton ulang sampai besok. Ditonton ulang karena materi itu harus didengarkan berkali-kali. Jika teman-teman bisa menyerap ilmu ini, saya yakin ini sudah maksimal sekali ilmunya. Teman-teman akan sangat pede untuk berbicara dengan orang. Ya, tapi butuh didengarkan
berapa kali, 3 sampai 5 kali. Tolong didengarkan ulang sampai besok. Sampai besok kita akan save, lalu kita tidak akan save lagi ya, untuk menghormati teman-teman yang punya waktu hari ini untuk mendengarkan secara langsung. Aroma healing itu kita bermain di pernafasan. Ya, bagaimana teori, cara kerjanya seperti apa? Kenapa kok aroma itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuh manusia? Memang dari zaman dulu aroma itu dipakai dalam ritual-ritual keagamaan. Ya, entah itu pakai menyan, entah itu mandi kembang, entah dia pakai dupa, itu salah satu cara ritual-ritual menggunakan aroma. Karena memang dari zaman dulu diyakini aroma itu mempengaruhi tubuh secara emosi, secara mental, secara spiritual, ya otomatis juga fisik kita juga akan berpengaruh. Ketika lingkungan kita ini banyak sekali sampah, otomatis umur kita nggak bagus, energi kita nggak bagus, ya secara penciuman juga nggak bagus, otomatis fisik kita juga akan berpengaruh. Tapi berbeda ketika ruangan kita ini aromanya lembut, harum, menenangkan gitu ya, memberikan energi yang semangat lagi, udah otomatis secara energi, secara pikiran, secara mental itu akan lebih positif, lebih berenergi dan fisik pun akan dipengaruhi lebih sehat itu. Ya, jadi kalau berbicara sistem tubuh, berbicara secara biologik, ya apapun yang kita hirup, ya, tapi usahakan aroma yang natural. Yang kita hirup itu akan masuk ke hidung kita, lah, dia akan masuk ke kepala. Di sini ada namanya sistem limbik. Nah, setelah itu dia akan beredar ke seluruh tubuh. Nah, sistem limbik yang ada di kepala kita, di otak kita itu berperan dalam proses kerja dalam tubuh kita. Entah dia mempengaruhi hormon kita, kelenjar kita, ya, mood kita itu dipengaruhi oleh yang namanya sistem limbik di kepala. Nah, maka dari itulah aroma-aroma itu berperan dalam proses metabolisme tubuh, tentang kesehatan. Pokoknya keseluruhan sistem dalam tubuh dipengaruhi oleh namanya sistem limbik. Sedangkan sistem limbik ini bisa dipengaruhi oleh aroma yang masuk lewat pernafasan. Seperti itu. Itulah cara kerja dari aroma yang menyembuhkan, aroma healing itu. Cuman hati-hatinya orang modern zaman sekarang, ini lampunya belum hidup semua. Orang modern zaman sekarang itu biar dia cepat dapatnya, biar lebih murah dapatnya, dia mengganti aroma-aroma natural yang dikeluarkan oleh bunga-bunga, yang dikeluarkan oleh rempah-rempah dari menyan, kayak gitu ya, yang dikeluarkan oleh daun-daunan, itu diganti dengan yang namanya parfum. Nah, efeknya itu malah sebenarnya dia tidak memberikan efek yang bagus untuk marah, dia menyebabkan tubuh kita sakit. Karena apa? Karena senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam parfum itu akan mempengaruhi tubuh fisik kita. Apalagi dia tersentuh ke kulit, dia akan masuk. Seperti yang tadi saya bilang, dia akan bisa masuk, terserap. Senyawa kimia itu tidak akan match dengan tubuh kita, jadi tidak memberikan efek yang bagus. Makanya banyak literatur yang mengatakan parfum itu sifatnya membahayakan tubuh. Makanya banyak akhirnya yang tahu itu tidak mau pakai parfum lagi. Itu. Makanya saran saya pakailah selalu aroma-aroma yang natural. Nah, essential oil ini adalah ekstrak murni dari tanaman. Ekstrak murni dari tanaman, entah itu dari akarnya, entah itu dari batangnya, entah daun, bunga, bijinya, itu yang dipakai itu, ya. Jadi ekstrak murni, dia pekat, dia hanya satu, tunggal dia minyaknya, nggak ada campuran apapun, nggak ada campuran apapun. Kalau parfum, dia kan senyawa kimia plus alkohol.
Nah, kalau essential oil itu tunggal murni hanya minyak dari satu bagian tertentu dari tanaman. Kayak cengkeh, ini ada gagangnya. Gagangnya khusus itu aja yang diambil minyaknya. Setelah diekstrak, setelah disuling, akan ada minyaknya. Hanya itu saja ada di dalam ini. Jadi dia sifatnya pekat. Pekat. Kenapa dia mahal? Kalau dia minyak murni memang agak mahal. Ya, kalau yang dijual di lapangan ada yang harga murah, cek BPOM-nya. Itu ada BPOM-nya enggak? Kalau enggak ada BPOM, berarti BPOM tidak melegalkan bahwa itu murni kandungan di dalamnya. Kalau Rosevara Essential Oil ini sudah berizin BPOM, jadi bisa dipastikan yang di dalamnya adalah memang essential oil, memang murni sulingan dari bagian tertentu dari tanaman. Itu, ya. Jadi dia bersifat tunggal. Jadi aromanya itu bisa membantu secara natural untuk proses healing ya. Kita punya ada 11 varian. Ada lemon, ada peppermint, ada betel leaf, ada lemongrass, ada serai, ada cendana, ada lavender, ada 11. Ada 11 macamnya. Itu teman-teman bisa nanti detail pelajari satu-satu. Jadi pada intinya semua memiliki fungsinya masing-masing karena dia sifatnya tunggal. Teman-teman bisa pakai tunggal atau bisa di-mix, boleh campur satu dengan lain, itu boleh, silahkan. Itu ya. Saya hanya jelaskan secara general aja. Apa sih fungsi dari essential oil itu? Seperti tadi yang saya jelaskan. Dia natural, diekstrak dari satu bagian tertentu dari tanaman. Jadi dia dia sifatnya antioksidan, antidepresan, untuk relaksasi tubuh. Makanya ketika kita menghirup aroma yang natural, dia mempengaruhi seluruh saraf kita lebih tenang, lebih rileks. Ketika lebih tenang, lebih rileks, otomatis proses penyembuhan akan jauh lebih cepat. Itu, ya. Ada juga minyak essential oil yang untuk meningkatkan mood. Ketika kita lemah, letih, lesu, tidak bergairah, pakailah yang lemongrass, cinnamon, itu dia bisa meningkatkan mood kita. Kurang konsentrasi, kurang fokus dalam bekerja, anak-anak kita nggak fokus ketika kita ajar. Ketika anak-anak kita sekolah nggak fokus, teteskan lemon atau diffuser, pakai diffuser, teteskan, dia akan lebih konsentrasi, akan lebih fokus, akan lebih bergairah. Itu. Lemon ini bisa meningkatkan mood. Untuk relaksasi, teman-teman pakai yang merelaksasi itu ada cendana, ada lavender, itu merelaksasi. Jadi tubuh kita lebih rileks dibuatnya. Ketika kita tegang, ketika sakit tuh pasti butuh relaksasi karena dia tegang. Itu butuh yang merelaksasi itu ya. Jadi essential oil ini penting sekali. Ketika kita juga bisa cara pakainya langsung bisa ditetes ya teman-teman. Untuk yang masih takut karena mungkin ada alergi dengan minyak murni, saran saya teteskan satu tetes aja di satu bagian tertentu. Kalau 1 jam, kalau bukan 1 jam sih, 2 atau 3 jam kemudian ada timbul merah, itu berarti teman-teman butuh mengencerkannya. Tetapi secara umum saya sudah coba semua, kalau saya sih aman semua. Ya, paling yang agak panas itu cinnamon yang kayu manis itu memang sedikit terasa panas di kulit. Kalau yang lain generally aman ya. Jadi cara pakai yang pertama bisa diteteskan di kulit, lalu digosokkan ya, dihirup. Aromanya dihirup. Sinyalnya naik turun. Jadi bisa langsung ditetes atau dibalur. Itu yang pertama. Cara kerja yang kedua bisa diteteskan di air mandi untuk diguyur. Jadi air mandi diguyur di atas untuk relaksasi seluruh tubuh. Jika anak Anda suka kejang, panas sedikit kejang, kita juga sedikit-sedikit stres, itu langsung pakai diteteskan di air mandi diguyur dari atas untuk mandi bagus. Cara kerja yang kedua. Cara kerja yang ketiga itu bisa dicampurkan di varas kita. Ini bisa dicampurkan. Kalau keluhan susah tidur, campur dengan lavender. Kalau keluhan nyeri sendi, campur dengan clove bud. Kalau keluhan pilek atau flu, campur dengan peppermint. Bisa dikombin. Kalau untuk cebok tadi bisa dicampur dengan betel leaf. Ini ini sirih ya, betel leaf ini bisa dicampur. Lalu digosokkan atau dibalur seluruh tubuh, dicampur.
Cara kerja dari ini ya. Lalu yang kelima untuk menaikkan daya tahan tubuh. Yang keenam untuk mempercepat proses kesembuhan, penyembuhan. Itu kalau untuk saya lebih spesifik sedikit. Untuk yang pacoli, kemarin saya sudah jelaskan, ini untuk rambut. Nah, ini adalah minyak nilam, teman-teman. Hampir semua produk di luaran yang untuk kecantikan rambut, untuk deodoran, itu zat aktifnya adalah pacoli ini. Zat aktifnya, cuman dia ditambah banyak tambahan aditif atau tambahan lain. Nah, kita punya zat aktifnya. Sebenarnya kita punya zat murninya. Jadi nggak usah lagi beli kosmetik di luaran yang karena ini zat aktifnya kita sudah punya. Tinggal teman-teman pakai, bisa dipijat langsung di kepala, di ujung-ujung rambut yang pecah-pecah bisa ya. Langsung dipijat. Kalau mau keramas, malamnya dipijat, paginya keramas. Atau 1 jam sebelumnya pijat, habis itu tutup kepala lalu keramas. Bisa juga. Atau kalau lupa sebelum keramas, setelah keramas bisa campur dengan air, disemprotkan. Campur dengan air, ambil botol semprot, disemprotkan pas masih basah itu. Itu luar biasa. Saya ingin sekali pakai itu, kepala. Nah, lembut, jatuhnya itu lebih lembut gitu loh, jatuhnya. Rontok berkurang, rambut lembut-lembut itu akan muncul kembali. Ini pacoli. Untuk bau badan juga sangat bagus. Caranya bagaimana? Oleskan di ketiak. Langsung oleskan di ketiak. Deodoran yang itu zat aktifnya ini, pacoli ini, minyak nilam ini. Ini zat aktifnya. Inilah yang bekerja. Ya, kalau teman-teman mau buat deodoran bisa kok sendiri karena kita sudah punya zat aktifnya. Ini ya, untuk pacoli ini wajib punya. Lalu yang betel leaf ini bagus untuk mandi dan pakai cebok. Nanti bisa dikombinasi dengan karena ini adalah daun sirih. Kalau untuk lemon, saya sering tambahkan juga air, masukkan di botol semprot muka. Jadi seperti moisturizer untuk muka kita. Untuk muka ya. Teteskan 2-3 tetes ke botol semprot kita, lalu semprotkan di muka, itu fresh. Muka kita fresh, segar, dan kembali pori-porinya itu kebuka. Bisa pakai yang lemon. Saya sudah sering juga coba ya. Silakan teman-teman praktekkan itu. Jadi itu ya cara pakai beberapa produk. Saya sedikit ambil contoh-contohnya. Teman-teman bisa nanti dibuktikan sendiri. Sakit gigi, ini yang club boot, langsung oleskan pakai cotton bud di giginya. Itu chest plank, nggak sampai 1 jam hilang sakit giginya. Itu ya, udah banyak sekali ilmu yang saya bagikan. Yang jelas aroma itu sangat berperan dalam proses penyembuhan kita. Aroma itu secara natural dia mempengaruhi sistem limbik di kepala. Selain itu mood mempengaruhi. Ketika lebih positif, maka otomatis fisik kita juga bisa lebih bekerja lebih optimal itu. Ya. Oh, oke. Ada yang tanya nggak? Saya akan jawab. Atau ada yang mau bicara dengan saya? Ada yang mau bicara dengan saya nggak? Ibu Kartini. Saya tambahkan, silakan diterima ya, sambil saya baca dulu. Biasanya, Ibu Ketut Saryani, biasanya kalau customer dari awal pakai klasik, penggunaan seterusnya dia akan terus minta klasik, Bu, karena mungkin sudah merasakan khasiatnya. Iya, Bu, karena beda sekali rasa yang natural dengan yang klasik. Ya, jadi orang udah biasa pakai yang klasik, minta yang klasik lagi. Mana lagi? Kalau paketan harganya gimana, Bu? Ya kita yang bermain. Harganya jangan diturunkan. Tetap biarkan harga sesuai dengan standar harga. Hanya biasanya kalau saya kan biasa jual online. Jadi kalau penjualan online saya yang mau mengambil paket sebulan itu free ongkir sampai ke Papua pun saya kasih free ongkir.
karena dia mau mengambil paket sebulan. Keuntungannya buat kita apa? Dia akan menjadi pelanggan tetap kita. Iya kan? Karena dia mau mengambil 1 bulan. Otomatis ketika dia putuskan mau mengambil 1 bulan, otomatis di saat itu kesembuhan itu terjadi. Karena 1 bulan rata-rata kesembuhan sudah terjadi. Ya, makanya saya kalau dia ngambil paket 3 botol Faras Klasik, saya kasih free ongkir sampai ke pelosok-pelosok. Saya berani kasih free ongkir. Kalau ke Papua itu 1 kali kirim bisa 200.000 loh. Saya kasih free ongkir loh itu. Kalau hitung-hitungan sih nggak rugi, kan kita sisinya 80.000 per botol. Dia beli 3 kalau ke Papua, jadi saya masih dapat selisih. Selisih harga masih dapat walaupun nggak banyak. Kedua, saya dapat poin. Ketiga, saya dapat pelanggan tetap. Otomatis dia dapat jadi pelanggan tetap karena dia sudah merasakan kesembuhan. Karena 3 botol kan dia beli 1 bulan itu masih sembuh. Berikutnya dia pasti jadi agen saya, itu sudah pasti. Untuk harga tetap jangan ada diskon kecuali dia mau ambil paket member, ya. Dan saya biasanya kalau dia ngambil paket sebulan sebanyak 3 kali, saya langsung masukkan dia agen. Ngerti nggak? Jadi kalau dia beli klasik 3 pertama itu kan 1.050.000. Dia membeli 3 kali sebanyak 3 botol klasik, itu saya otomatis langsung masukkan agen. Jadi 1.050.000 kali 3, uangnya di saya ada 3.150.000. Itu cukup untuk dia masuk jadi agen. Jadi otomatis saya masukkan dia jadi agen akhirnya. Nah, itu teknik saya, salah satu trik saya. Silahkan teman-teman yang mau ikuti boleh. Jadi akhirnya dengan begitu orang senang gitu ya. Orang akan lebih senang. Otomatis dia akan bisa jadi pelanggan atau agen kita. Bu Ovi, berarti kita boleh jual paket ya Bu, yang disesuaikan dengan kebutuhan. Bukan boleh, ya harus. Makanya seperti yang saya bilang, jangan sampai Anda yang membatasi penjual Anda untuk membeli produk. Karena kita tidak berani pernah menginfokan sesuatu yang memang seharusnya diketahui. Iya, jangan sampai kita yang ngeblok pikiran kita, oh dia nggak mampu untuk membeli produk, oh dia nggak mungkin mau membeli paket dengan saya, oh dia mana mau ngambil paket member dengan saya. Jangan sampai kita yang ngeblok. Kita dong yang tawarkan. Kalau dia kita tawarkan 1 botol dia mau, kita naikkan lagi, ambil 3 naikkan lagi. 70 loh Bu jatuhnya, tapi Ibu nanti ambilnya paket member, tawarkan saja. Entah dia mau, entah tidak, urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Yang penting kita tidak sakit hati. Orang yang sakit hati 3 hari karena ditolak, ada nggak yang kayak gitu? Berarti Anda, keputusan Anda untuk ada di Faras udah salah. Ya, karena memang kita berjualan ya ditolak itu wajar. Ya, udah biasa. Kalau sampai ada yang tidak ditolak, itu yang salah. Berarti Anda tidak jualan. Oke ya. Bu Made Lali, Battle Leaf campur dengan Faras Klasik atau yang original bisa menghilangkan gatal seluruh tubuh. Iya, kemarin saya dapat testimoni pakai Battle Leaf ini, dia bukan cacar air ya. Setelah dioleskan Battle Leaf ini, akhirnya cacarnya cepat sekali mengering dan bekasnya nggak ada. Itu kesaksian langsung dari Makassar. Ada itu videonya, dia testimoni langsung. Bu Made Lali, Bunda, apakah kita harus kirim barang dulu baru transfer uangnya atau paket dulu uang belakangan? Saya di dunia online sudah sebelum Faras sudah hampir 10 tahun ya. Jadi kita hanya membangun kepercayaan di awal itu bisa memberikan garansi bahwa produk diterima. Kalau ada masalah uang kembali, itu garansi kita. Jadi kita tidak pernah memberikan produk duluan baru transfer belakangan. Seperti yang saya kemarin bilang, kita menghindari bentrok dengan
siapapun itu sebagai customer kita. Entah saudara kita, entah teman, entah dia orang baru, kita nggak mau bentrok. Karena apa? Mending di awal kita berikan dia aturan main, akhirnya dia terima atau enggak, itu akhirnya menjadi keputusannya dia. Yang jelas kita cari aman di awal. Gitu. Ya, saya nggak pernah memberikan produk kirim dulu baru transfer belakangan. Ya, pinjam dulu pun saya nggak pernah itu. Nyicil pun saya nggak pernah, mohon maaf. Tapi memberi itu pasti. Memberi itu pasti saya. Makanya saya sering kan buat di grup posting ini bagi-bagi gitu. Mending saya ngasih orang gratis daripada saya kasih dia cicil, daripada saya kasih dia pinjam dulu, daripada saya kasih transfer belakangan. Itu efeknya di emosi saya dan dia itu nggak akan bagus belakangan. Pasti akan trouble belakangan gitu. Kalau emang Anda ikhlas, mending kasih minta saja sekalian lah gitu ya. Seperti yang kemarin saya bilang juga, ketika orang mendapatkan sesuatu lebih kuat, lebih besar pengorbanannya, dia juga akan memperjuangkan kesembuhannya jauh lebih kuat. Dia akan pakai produk lebih telaten, dia akan pakai lebih semangat akhirnya kan. Karena dia memperjuangkan, saya beli loh ini 350 loh, beli loh saya ini. Jadi dia akan bertanya juga, Bu, betul nggak sih saya cara pakainya? Daripada kita gini, ya udahlah, pakai aja dulu lah, nanti belakangan baru bayar lah gitu. Nggak ada kemauan secara mental orang yang kita kasih ini untuk sembuh gitu. Nggak mau tanya juga cara pakai seperti apa karena dia berpikir, alah dia aja sebagai penjual nggak menghormati produknya ya kan, ya pakai aja dulu lah gitu. Seperti kan kita tidak menghargai produk kita, padahal ini bisa membuat orang kanker sembuh, bisa membuat orang benjolan sembuh. Berapa nilainya ini produknya? Kalau kita, ya kita dong dulu yang memberikan nilai terhadap produk yang kita jual, baru orang akan menghargai itu. Ketika kita tidak memberikan nilai terhadap produk kita, orang jangan pernah memberikan nilai itu. Kalau kita bilang, udahlah Bu, pakai aja dulu lah. Bisa nggak sih saya sembuh dengan produk ini? Ya coba aja dulu lah Bu. Semoga aja sembuh gitu. Bagaimana sih orang akhirnya bisa menghargai produk kita? Ya kan? Beda akhirnya ketika dia bertanya, Bu, bisa nggak sih Bu produk ini menyembuhkan sakit saya? Beda. Kalau jawaban kita adalah, Ibu, kalau dari testimoni yang punya keluhan yang sama seperti Ibu, itu banyak sekali loh Bu. Kemarin sama ada juga yang stroke, yang saya kasih itu videonya itu dari Kupang. Itu Bapak itu sudah stroke hampir 10 tahun, pakai klasik di botol keempat itu bisa mengalami kesembuhan. Jadi nanti yang jelas Ibu bisa pakai rutin sesuai aturan pakai yang saya info. Semoga nanti Ibu juga bisa mendapatkan kesembuhan seperti customer saya yang sebelumnya. Beda tangkapannya dia. Oh, berarti saya ada harapan dong seperti yang dia ceritakan. Beda akhirnya. Ya, bagaimana persepsi dia menghormati produk kita ketika kita juga memberikan rasa hormat yang begitu besar terhadap produk kita. Oh ya Bu lah, pakai aja dulu lah. Ya, nanti kapan punya uang bayar gitu. Akan beda ketika, Bu ini harganya 350 loh Bu. Ya, nanti uh, semoga ini bisa membantu keluhan Ibu. Akhirnya nggak usah lagi operasi, nggak usah lagi ini. Ya, nanti sambil berdoa, kita bantu cara pakai, rasakan nanti perubahannya. Nanti sebotol ini bisa pakai 10 hari. Minimal nanti Ibu tidurnya lebih baik, minimal Ibu nanti rasa nyerinya akan berkurang. Saya akan pandu, saya akan dampingi, nggak usah khawatir Bu, ini 350, seperti itu. Dia akan memberikan usaha yang lebih ketika membayar harga itu di awal. Yakin energi itu akan lebih besar. Tuh ya teman-teman, saya rasa itu statement closing saya untuk hari ini. Karena kayaknya ini sudah 1,5 jam saya bicara. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan. Ada yang tanya? Nggak ada yang mau foto dengan saya kah? Nah, saya munculkan lagi ya. Ini siapa ini? Saya munculkan aja ya. Ibu Indri, testimoni untuk PNO jarang sekali ada. Testimoni untuk PN. Oh, jarang ya, kebanyakan yang klasik ya.
Tapi kan secara umum dia manfaat produknya sama, Bu. Ibu bisa munculkan yang klasik. Kalau Ibu nggak ketemu testimoni yang VNO, nggak apa-apa, munculkan testimoni yang klasik aja, gitu ya. Jadi tinggal nanti Ibu pastikan ke customer Ibu bahwa Ibu ini produknya sama kok, Bu. Dari segi apa namanya? Dari segi manfaat, hanya beda kecepatannya aja, hanya beda kepekatannya aja, dan beda kehangatannya aja. Jadi saya rasa kalau Ibu memilih PNO juga akan terbantu gitu. Yang penting penjelasannya aja ditambah, kalau testimoninya kayaknya memang kebanyakan yang munculin video yang klasik ya. Kebanyakan munculin video yang klasik. Sudah? Berarti udah ya, nggak ada yang tanya lagi. Jadi harap untuk yang ikut kelas saya yang lain, ini kan kelas manfaat produk sudah, tapi akan saya tetap dampingi sampai teman-teman mengerti. Saya akan catat orang-orangnya ini, karena ini adalah orang-orang yang spesial buat saya. Anda adalah orang-orang yang spesial, saya akan selalu dampingi. Seperti itu, silahkan. Jadi mungkin kalau WA saya penuh karena saya banyak chat, pertanyaan bisa diajukan lewat Mbak Wiwin. Nanti Mbak Wiwin akan bertanya secara personal dengan saya, sehingga jawaban bisa lewat, tetap saya akan berikan, tapi lewat Mbak Wiwin. Karena WA saya kadang penuh, nggak bisa saya buka semua. Untuk kelas lanjutan saya ada materi tentang sistem yang karena itu akan penting sekali ya. Jadi bagaimana cara membangun bisnisnya? Otomatis ini adalah produk, ini adalah bisnis. Ketika kita bisa memanfaatkan selain untuk kesehatan pribadi, untuk kesehatan keluarga, ini juga ada bisnisnya. Teman-teman harus tahu itu. Minimal kita punya pecakrawala nanti untuk itu. Bagaimana sistem bonusnya? Ada sistem bonus produk, ada bonus uang, bonus kualifikasi, bisa jalan-jalan, bisa dapat motor, mobil, dan banyak hal. Itu teman-teman wajib ikuti. Ya, harapan saya kita bisa live lagi seperti ini, tapi lebih interaktif ya teman-teman. Jadi orang bilang energi itu bisa tersampaikan ketika kita bisa interaktif, apalagi bisa bicara langsung. Mudah-mudahan sebagian rezeki saya juga mengalir buat teman-teman. Ya, bersyukurnya saya sejak di Faras banyak sekali dari segi materi yang sudah terbantu ya, jadi bonus sudah lumayan saya dapatkan, tetapi jauh lebih dari itu saya bisa membantu menyemangati kesembuhan banyak orang di luaran sana. Selain itu juga membantu menyemangati orang-orang yang awalnya putus asa dengan kehidupan ekonomi keluarganya, akhirnya saat ini bisa menggantungkan ekonomi keluarganya hanya mengandalkan produk Faras. Itu kebahagiaan saya yang utama, di samping banyak materi yang sudah saya terima dari perusahaan ini. Inilah waktunya saya mengabdi untuk teman-teman gitu. Ya, makanya saya kelas-kelas seperti ini saya pastikan saya akan buat, tujuannya bukanlah untuk saya secara pribadi, tapi untuk menginspirasi, karena apapun yang saya bagikan itu akan kembali lagi kepada saya. Seperti itu ya. Semoga nular rezekinya Bu Enci. Oke, nular semua rezekinya. Oke ya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon bantuannya teman-teman untuk di-sharing acara live kita pada kali ini, biar teman-teman di luaran sana yang belum tergugah, belum punya semangat untuk mengenal lebih jauh tentang Faras, akhirnya semangat, karena teman-teman membantu saya nanti untuk memposting. Silahkan screenshot beberapa, yang belum screenshot silahkan di screenshot sekarang, nanti tolong dibagikan di postingan, baik di Facebook pribadi ataupun di Facebook grup atau di WA teman-teman, sehingga teman-teman yang lain pun bisa terinspirasi, akhirnya bisa ikut kelas-kelas seperti ini ya kan, bermanfaat sekali ya kan. Silahkan dibagikan, karena teman-teman pun punya kemampuan untuk menginspirasi, karena teman-teman adalah orang-orang yang luar biasa juga gitu ya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, selebihnya saya kembalikan
semuanya kepada beliau yang di atas gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu di kelas berikutnya ya. Sampai jumpa, salam sehat, kaya, bahagia.